tapi masih ada damage yang bisa diberikan. Kabuki akan memberikan bantuan, tapi ternyata Bigetron Alpha memutuskan untuk mundur. Tidak ada yang tumbang loh. Dua ke altar tadi terlihat di area tersebut. Iya, saling memberikan waktu satu sama lain juga ya. Tapi ya kalau kita melihat sekarang objektif sudah akan keluar untuk Aura Fire. Tinggal bagaimana respons dari Bigetron Alpha sekarang. Kalau mereka mau coba untuk kontes, mereka harus bermain cukup berhati-hati. Karena berulang kali juga kita selalu melihat tim fight yang terjadi sekarang ini adalah dari Mat. Itu bisa dipaksa untuk recall. Dan ini membuat mereka harus 4 lawan 2 lagi dan lagi. Yap, atau mereka harus memukul mundur ataupun agak menarik ulur sedikit sambil menunggu Godiva juga dari Aura Fire, di mana Petrify pun belum ada sejauh ini. Petrify ditahan terlebih dahulu juga, itu kemungkinan akan menjadi salah satu pendongkrak utama pula di dalam sebuah serangan yang akan mereka bangun. Kabuki ngambil dulu karena Elite Wonder 3-2-40 tadi poin damage-nya hilang semua satu hit. Ya, ini udah mulai mendekat ya, perlahan tapi pasti menuju ke arah Lord berikutnya di 15 menit, tapi kita masih belum bisa melihat di mana dari seorang Matt. 5 damage yang luar biasa, sakit sampai ke arah setengah HP, dan melihat Dewa Situation juga di area top lane kali ini ya. Rizzo gak mau kehilangan satu pandangan pun di area top lane. Yap. Sementara ini akan menjadi sebuah informasi yang cukup baik di mana tidak ada retribution di area tersebut. Tapi mereka memulai lagi invasi akan dilakukan. Ada Battle Mirror Image yang langsung dikeluarkan pula. Renner Apatinya nyenggol karena tubuh Max. Ada damage yang sudah masuk. Mereka dipukul mundur. KY tumbang, berarti Lord kali ini akan menjadi milik dari Aura Fire kembali. Lord berikutnya. Ini menjadi change yang semakin besar untuk Aura Fire, tapi masih nggak menutup kemungkinan. Bigetron Alpha 14 detik lagi yang dibutuhkan untuk KY kembali. Masih ada Moreno bisa memberikan damage ataupun dengan Cold Altar-nya bisa menyelamatkan teman-teman dari Bigetron Alpha. Ya, mereka masih bisa melakukan defense karena setelah ini juga Ki masih akan melakukan respawn. Tapi ini harus berhati-hati banget dari Bigetron Alpha. Mereka gak boleh untuk membuang secara sia-sia source skill yang dimiliki oleh mereka. Jadi Cold Altar harus bisa di keep up sembari untuk melakukan team fight. Jangan sampai kepancing terlebih dahulu. Dan Aura Fire, mereka bisa berjalan berbarengan bersama dengan Lordnya. Mereka bisa buat dapetin semua best turret terlebih dahulu. Yep, ini dari wave minion aja memang udah diatur semuanya. Coba lihat di bawah mereka hantarkan, di atas mereka bawah, digiring juga bersama dengan Lord. Di tengah ditahan dulu, wave minionnya akan masuk secara bersamaan, akan mendobrak pertahanan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha secara bersamaan pula. Dan sekarang satu bestar yang ada di area top lane pun udah langsung dihancurkan, tapi Hai mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Hanya ada 2 bar HP di dalam tubuhnya untuk kali ini. Max masih melihat dari kejauhan, belum bisa maju, dan Lord yang menjadi fokus utama mereka. Belum lagi di area mid, Rizzo menghilangkan satu wave minion dan juga gerobak one yang begitu besar, mulai maju bagi depan. Ada Flicker dan juga Weston, tapi gak kena karena siapapun. Malah untuk kali ini dengan ada Blaze yang dikeluarkan pula, ini akan menjadi 2 informasi yang begitu baik. 2 ultimate tidak ada. Wah, ini 2 ultimate udah nggak ada, sama seperti Aura Fire sebenarnya, tapi Hai udah kembali dengan ultimate-nya, menjadi CC lebih besar juga kalau misalnya mereka mau commit ke arah team fight. Ya disiplin yang bagus sebenarnya ketika Aura Fire menahan tadi untuk bisa join atau commit lebih banyak lagi, tapi itu dia damage dari seorang Hai gak terlalu banyak yang masuk ke arah seorang KY, dan memang itu yang dilakukan oleh seorang KY. Tapi bestnya lalu sila di area middle lane-nya masih ada beberapa kotak ternyata segera dibuka. Satu tembok untuk menghalangi 2 pemain dari Aura Fire, tapi Kabuki punya damage yang terlalu jauh. Reja Pabulu. Siap. Ini sangat menyakit tapi belum berakhir. Karena ada konsel dan juga satu flashing to West plus WW yang udah langsung digunakan. Dan belum ada satu pun yang tumbang di mana. Hanya di Immortal yang pecah. Bahkan untuk kali ini Fluffy dengan Immortal belum pecah di mana, di bagian belakang. Dan hanya berusaha untuk kabur yang tersebut di mana sekarang. Ada shotgun berhasil tercipta. Fluffy-nya harus mundur ditembaki tapi masih cukup tebal. Hanya ada satu player lewat tim fight sebesar itu. Wah, Bigetron Alpha menolak untuk kalah terlalu dini. Ini masih di menit yang ke-18. Sebentar lagi akan memasuki late game. Tapi kalau memasuki late game, apa yang akan terjadi, Om Wawa? Ya kalau di late gamenya, kalau memang Bigetron Alpha mereka masih bisa tarik ulur ya. Ini keunggulan untuk Bigetron Alpha masih ada. Mereka masih ada Cloud sebenarnya yang bisa cepat dari membersihkan minion dan juga langsung melakukan burst down ke arah hero-hero dari Aura Fire. Dan Kabuki dengan mouse pick hero-nya Beatrix dan juga Fanny di sini. Masih dengan 50% sebenarnya untuk win rate-nya dia ya. Tapi memang ini adalah pemain yang unik karena gak cuma di gold lane pastinya. Dia bisa beralih fungsi menjadi jungler untuk tim dari Aura Fire. Dan Beatrix yang sejauh kita melihat ini adalah game ketiga Beatrix yang terjadi. 2 game tadi di awal yang punya Beatrix selalu bisa mendapatkan poin game kemenangan. Weh, itu coba lihat KY numpang baru masukin kaki kanannya doang ke rumput. Baru kaki kanan tuh. Udah kayak gitu damage-nya masuk semua ya, sisa 2 bar aja. LP di dalam tubuhnya. Tapi di area atas kalau kita lihat dari minimap, Rizzo dan juga Hai berada di dalam satu tempat yang sama. Plus sekarang
bertukar tempat. Iya, ini dari Aura Fire benar-benar pengen ngedominasi semua rumput-rumput yang mereka miliki. Jangan sampai ada yang masuk, bahkan checking dilakukan oleh seorang Godiva. Dan satu tembakan! KDKM Moreno, setengah darah hilang itu dibocorin semuanya. Ini benar-benar kamu yang makan nangka, gue kena getahnya itu tadi ya. Itu dia di depan tadi tuh. Untuk si matnya di luar rumput, tapi yang kena malah rekannya Moreno yang ada di dalam rumputan itu sendiri. Ya, tapi nggak jadi masalah sih ya. Ketika Moreno dia masih bisa kembali lagi, dia masih punya regen yang cukup deras juga, ngebuat ada satu kesempatan untuk melakukan perebutan ke area Lord. Lord udah dicolek oleh Max. Oke, terkena efek knock-up-nya kah? Tidak, hampir aja. Kalau kena tadi, bisa aja momen tersebut dimanfaatkan oleh pemain dari Aura Fire. Mereka perlahan mulai mundur, mulai menggiring untuk Lordnya ke arah yang lebih jauh dari jangkauan anak-anak Aura Fire, di mana untuk pelatihnya kali ini Alito Van Leblanc dikeluarkan begitu saja, membuat sebuah garis dan gak boleh dilewatin oleh Bigatron Alpha. Coba untuk ditarik terlebih dahulu untuk Lordnya, tapi Aura Fire punya zoning out yang begitu bagus. Dengan adanya pelatih, semuanya didorong mundur. Tapi sejauh ini kita masih melihat dari seorang Moreno. Cold Altar sudah diamankan dengan skill IMU-nya. Max juga udah menjaga di sekitar sana dengan HP yang benar-benar tebal banget. Tapi KYY masih begitu sabar juga untuk memberikan satu zoning out. Oke. Sepertinya ada... Waduh. Sabar ya teman-teman ya, kayaknya tadi Aurora menginvasi itu ya. Waduh, di freeze Sabar. ya, kena freeze. Gitu. Sabar, kena freeze. Sabar. Soalnya lagi seru-serunya, lagi tarik ulur, ya kan. Lordnya juga tinggal 2 bar tadi. Benar. Siapa yang mau totalitas all in, yang ya udah mereka misalnya dari Bigatron Alpha yang dapetin, mereka bisa agak ngebalikin, menyeimbangkan lah. Dari sisi goalnya yang tadinya mereka bener-bener kalau dari sisi Aura, kemungkinan besar mereka bisa take the game. Dan itu semua tergantung dari Lord yang sekarang tadi. Yang memang untuk dari komposisi hero yang dimiliki oleh Aura, mereka gak bisa asal-asalan juga untuk langsung menabrak. Betul. Karena kalau mereka nggak asal langsung menabrak, tumbang Amonnya, tumbang Patrick, mereka gak punya lagi untuk bisa melakukan defense. Dan ini kan Amon dengan full damage dibandingkan dengan Karina full defense. Yang pastinya lebih sustain ya Karinanya. Dan Karinanya ini ya enak kalau memang bisa ke bawah game sampai late game. Nah, kalau udah bicara late game-nya ada Cloud, ada Karina, ini bahaya banget sebenarnya buat Aura. Ya, dan kalau kita ngelihat juga dari skill laning, Bigatron bisa dibilang cukup kesulitan. Mereka nggak cuma fokus ke arah Lordnya aja, tapi mereka juga harus fokus sama 3 laning mereka yang terus-menerus dibobol. Dengan 4 total kill yang diamankan oleh Bigatron Alpha, kalau ngomongin late game ini udah nggak ngaruh sih. Iya, ini udah late game banget ya. 4-16, kemarin sempat ada contoh kasusnya juga seperti ini, masih bisa dibalikin ya kan. Dan sekarang tugas dari Aura adalah mereka harus bermain sangat-sangat disiplin sekali. Mereka nggak boleh kecolongan. Karena untuk tim fight jangka panjang tarik ulur itu kalau Cloud tiba-tiba masuk dan momennya benar-benar pas, situasi langsung balik. Dan itulah yang dihindari kali ini untuk Aura. Yap. Nih, kayaknya dari masing-masing player udah megangin device-nya aja. Oh, belum, sabar ya. Boleh, ini biasanya kalau lagi kayak begini-begini nih ya, teman-teman di luar sana tuh biasanya langsung aktif gitu. Oh, aktif ya? Biasanya langsung aktif, entah nyamperin ke IG-nya Pulung, bawa. Itu pada tweet pesan. Ada yang pantun-pantun. Boleh banget Ada nih. yang salam-salam. Boleh banget sih, nanti pesan. Ayo, mana kita tunggu nih, kita tunggu. Boleh ke Papulung, boleh DM langsung ke Papulung ataupun ke Nevin. Iya, boleh. Atau juga ke Om Wawa. Kalau emang mau ke pelosok, atuh silahkan. Tinggal dipilih aja ya, silahkan dipilih. Boleh. Mau pantun boleh, puisi boleh, novel jangan. Ah? Novel jangan. Novel kepanjangan, Bu. Gak ada habisnya tuh dibaca tuh. Panjang pisan itu kalau novel. Cuma saya juga di match kali ini penonton kita tuh udah sampai tadi di angka di atas 200.000. Belum lagi match kedua, belum lagi match ketiga. Aduh. Iya, ini benar-benar baru match pertama ya. Masih ada 2 match lagi. Masih ada 2